Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baiklah, sebelum memulai pelajaran, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Zulfikar sudah memimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran, boleh kalian lihat di sekeliling kalian apabila ada sampah atau yang kurang rapi, silahkan dirapikan terlebih dahulu. Sudah Bu, yang Tessa udah rapi. Sudah. Itu Bu Rohim masih di dekat pintu Bu, belum ke dalam Bu, habis jajan Ya, Bu. Rohim, tolong rapikan itu kerah bajunya itu. Iya Bu, maaf Bu. Bajunya dimasukkan Bu, masukkan ke tas apa gimana Bu bajunya ini? Bajunya bajunya dirapikan lagi. Ini kemarin sampahnya Maulana Bu, Maulana makan di sini dimasukkan ke laci saya, nggak dibuang. Tapi udah saya kasih tahu Bu Maulana, katanya tak bilangin kata Bu Nurma itu kan nggak boleh buang sampah sembarangan. Aduh, dia malah buang muka Bu. Aduh, Rohim malah nuduh saya, padahal dia yang buat tuh Bu. Bohong Bu, Rohima Bu. Ya. Tapi hari ini saya semangat Bu, belajaran sama Bu Nurma, gitu kan. Pokoknya hari ini saya semangat. Tahu aja yang cantik mah. Ya, sepertinya ini ya, sudah bersih semua di Fuad ini sepertinya paling rapi ya di kelas ini ya. Ya, baiknya sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Iya Bu. Iya Ya, Ibu. Ibnu hadir. Ya Bu, hadir Bu. Maaf Bu, tadi. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Sehat. Destin? Ya, hadir Bu. Ya, Destin ini selalu semangat. Jadi memberi aura-aura positif bagi teman-temannya. Terima Betul kasih Bu, betul. Ya. Mary? Hadir Bu. Ya, Mary. Semangat ya. Lilis? Hadir Bu. Ya, gimana Lis? Kabarnya Lis? Baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Fuad? Hadir Bu, siap Bu. Tadi berangkat jam berapa dari rumah Fuad? Jam 5 Bu. Karena jauh rumah saya kan Bu. Jadi ini ya tengah-tengah kebun sawit. Iya, betul sekali Bu. Ya Bu, Fuad itu kalau berangkat sekolah dia di jalan itu ngapalin undang-undang Bu. Jadi sampai sekolahan kalau belum undang-undang selesai dia belum sampai sekolahan. Bu, ditalar Fuad Bu. Iya dong. Ya, bisa dicontoh ya ini hal baik dari Fuad. Khalid? Saya Bu. Khalid ini saya belum dipanggil Bu. Ya, nanti sesuai absen ya Rohim. Khalid gimana kabarnya? Baik Bu, baik. Ya. Nurdin? Ya, hadir Bu. Ya, Nurdin kalau berangkat bareng Khalid ya? Ya, bareng Khalid Bu. Saya numpang motornya Pak Khalid itu. Ya, Rohim? Hadir Bu. Hadir. Ini rumahnya paling dekat, harusnya hadir lebih awal. Tessa? Selalu hadir Bu. Tessa mana ini? Ada Bu. Gimana Tessa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, hadir semua ini lengkap ya? Zulfikar belum Ibu, nanti nangis Bu, dia mah suka nangis. Oh iya, Ketua Kelas Zulfikar. Yang terakhir ini Hadir, luar biasa Bu, semangat. Hadir, semangat ya. Ya, anak-anak memang harusnya kalian tetap semangat untuk bersekolah ya, Pak.
Karena banyak anak di luar sana itu yang tidak bisa bersekolah seperti kalian. Jadi kalian harusnya apa? Lebih bersyukur. Alhamdulillah. Ya, Bu. Ibu. Alhamdulillah, Bu. Ya, masih ada hari ini kita belajar apa? Norma, Bu. Tentang norma, Bu. Norma, Bu. Norma, Saya ingat, Bu, norma. Hampir mirip sama nama ibu, Bu. Belajar Norma, tentang Bu. ibu Ya, katanya, kalau yang Bu. kita belajar hari ini memang Ibu Nurma, ya, Jul, Nurma, ya. bukan Norma. Ya, memang hari ini kita belajar Norma. Ada yang Kalau Ya, norma Tessa. itu ya nyanyi Britpop yang dulu itu loh, Cahaya itu loh, Norma Kamaru. Norman. itu Norman. Oh, salah, Bu, ya. Maaf, Bu, laki-laki itu selalu sama. Ada yang ingat Saya ingat, Bu, setiap WA atau nelpon saya nggak saya ingat, saya pokoknya fokus belajar kalau pelajaran Ibu. Jadi di pertemuan yang lalu itu kita membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Bu. Jadi salah satu yang saya ingat karena saya ngefans sama Pak Soekarno. Jadi Pak Soekarno itu menyampaikan dasar negara pada tanggal 1 Juni itu sangat teringat bagi saya, Bu. Jadi sampai di tanggal 1 Juni itu di Indonesia itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila, Bu. Ya, bagus. Iya, benar. Ada yang mau menambahkan lagi apa yang sudah disampaikan Rahim tadi? Sudah cukup bagus ya anak-anak? Masih ada yang mengingat materi yang minggu sebelumnya? Ya benar, apa yang dikatakan Rahim, materi sebelumnya itu tentang perumusan dan penetapan Pancasila ya. Ya, Bu. Saya, Bu, mau menambah. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Tessa, silahkan. Tessa apa Zul duluan ini? Ini saya duluan, Bu. Oh ya, silakan Pak Ketua. Bu, ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, Bu. Ya benar. Ya itu anak-anak, berarti ingatan kalian masih sangat kuat ya tentang materi minggu kemarin. Ya benar Tessa, Bu, sekali, Tessa, materi Bu. minggu kemarin kita mempelajari. Oh ya, silahkan Tessa. Iya, yang lagi. Iya, maaf ya Bu tadi. Jadi yang Ibu kemarin jelaskan itu tentang bagaimana susahnya founding father kita merancang Pancasila, Bu. Ya benar disampaikan oleh teman-teman kalian ya anak-anak tentang perumusan dan penetapan Pancasila itu diusulkan oleh 3 founding father dan pada akhirnya pada tanggal 1 Juni itu ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Dan Pancasila itu sebagai negara Indonesia. Dan dasar negara itu harus kita pertahankan. Ya, Bu. Ya, dasar negara itu harus kita pedomani ya. Ya. Apa nilainya hari? Karena itu menjadi pedoman kita dan itu sangat sesuai dengan materi hari ini yaitu norma. Berarti kalian sudah siap ya untuk belajar hari ini? Sangat siap, Ibu. Sudah, Bu. Ya, bagaimana? Suara Ibu jelas terdengar kan ya anak-anak? Terdengar, Ibu. Jelas, Bu. Iya. Jelas, Ya, Bu. jadi indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian pelajari hari ini apa? Kalian bisa mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan nanti kalian bisa menyajikan hasil telaah pengertian dan macam-macam norma. Dan untuk tujuan pembelajarannya,
Kalian nanti dapat mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Serta setelah melaksanakan proses pembelajaran dan kegiatan diskusi, kalian bisa menyajikan hasil telaah tentang pengertian dan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Ya, Ibu tampilkan materi pelajaran untuk hari ini, anak-anak. Iya, Ibu. Ya, Bu. Iya, Bu. Apa sudah terlihat, anak-anak? Sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Hari ini kita belajar tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Ini tadi kompetensi dasar dan indikator yang sudah Ibu sampaikan. Dan ini selanjutnya tujuan pembelajaran yang tadi juga sudah Ibu sampaikan. Nah, sekarang kita belajar norma. Norma itu apa sih, anak-anak? Ada yang pernah mendengarnya Saya, mungkin? Bu. Ya, Destin, silahkan. Norma itu menyangkut tentang kaidah aturan yang dijadikan pedoman untuk mengatur tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Ya, benar sekali, Destin. Ada yang mau menambahkan lagi? Norma itu adalah saya, Bu. Benar apa kata Destin tadi ya? Ya, Tessa, silahkan. Norma itu intinya sih bagaimana caranya kita bertingkah laku yang baik dan benar, Bu. Iya, benar. Iya, benar anak-anak apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Norma itu apa sih? Norma itu adalah kaidah aturan yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu ya norma. Jadi secara singkatnya norma itu adalah Aturan. Aturan. Nah, Aturan. ya benar, Khalid dan Nurdin. Nah, norma itu terdiri dari 4 macam. Ya, Yang pertama Bu. adalah Agama, Bu. Agama, Bu. ya norma agama. Ibu kurang kelihatan, Bu, Ya, Bu. tulisannya. Ya. Oh, kurang kelihatan ya? Belum Udah kelihatan ditampilkan. Belum ditampilkan, Diklik- Bu, PPT-nya, Klik Bu. F5, Bu. F5, Bu. Klik F5. 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 F itu setelah E, Bu. A, B, C, D, E, F, F5. Udah. F5 diklik, Bu. Udah diklik nih. Buka PowerPoint-nya, Bu. Diklik F5. PowerPoint-nya belum kelihatan ya? Udah, Bu. Maksudnya masih terlalu kecil. Terlalu kecil, Bu, kasihan. Ini udah besar belum? Masih Ini dikit udah lagi, besar belum? Pojok, Bu. Diklik di pojok bawah, Bu. Pojok bawah. Pojok kanan bawah. Itu yang samping angka presentasi itu loh, Bu. Seperti layar, Bu. Bukan, Bu. Yang seperti Nah, kiri lagi, Bu. Kiri lagi. Arah kiri lagi. Ke kanannya. Oh. Kanan satu. Nah, sih. Klik, Bu. Klik. Nah. Udah? Oh, tak bisa. Udah terlihat? Kecil tapi, Bu. Gak bisa dibesarin lagi tadi. itu nggak bisa ditampilkan, Bu. Udah Ibu coba tapi nggak bisa ya? Tadi yang Ibu pertama yang klik itu loh, Bu. Tadi udah betul kliknya yang di bawah kanan. Ya itu, Bu. Ya itu, Bu. Yang itu, Bu.
Masih kecil ya? Itu Bu, klik yang paling bawah kanan. Udah Yang- Ibu klik tadi. Oh iya. Oke, mungkin nggak terlihat ya. Iya Nah, Bu. yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah norma Agama, Bu. Nah, norma agama itu apa sih? Norma agama adalah norma yang berasal dari atau bersumber dari ketetapan Tuhan. Dan orang yang melanggarnya itu apa? Akan mendapatkan Dosa. dosa. Dosa Ya. Bu. Jadi misalnya apa orang yang melanggar norma agama itu? Dia dapat Mencuri dosa, Bu. Bu. Ya, mencuri. Contoh lainnya apa? Kalian tadi sholat subuh nggak? Perkosa, Bu. Tadi kesiangan, Ibu. Maaf. Berzina. Tadi malam main HP, Bu. Ya, berarti kalau tadi ada yang tidak sholat Biasa subuh, dimainin apalagi. melanggar norma agama ya. Iya, guru-guru satu-satu kayaknya. Ibu, Ya. berarti saya dapat dosa ya, Bu. Iya, dapat Menipu, dosa. Bu. Oh. Tesa yang ini Menipu, mendapatkan Bu. dosa. Yap, Menipu. Iya, Bu. Saya nggak akan mau Oh, dosa ya. lagi. Ya, jadi mulai besok harusnya udah sholat ya. Iya, Bu. Tadi malam Bu. kesiangan. Ya, Nyakitin untuk selanjutnya. nyakitin pacar bisa ya Bu. Oh, kalau untuk anak sekolah nggak boleh berpacaran ya, Zul. Zulfikar pacarnya banyak, Bu. Tesa aja digodain terus. Zulfikar nggak boleh kayak gitu ya. Saya juga digodain kemarin sama si Maulana Bu, itu Bu, digodain Oh, juga. nggak boleh gitu, Maulana. Kamu kan sebagai ketua kelas harus memberikan contoh ya. Siap Ya, itu Ibu. tadi tentang norma agama. Selanjutnya ini Ibu adalah mau norma tanya dulu boleh nggak, Bu? kesusilaan. Ya, boleh. Mau tanya, Bu, maaf. Kan norma agama itu Ya, silakan yang Tessa. iya, norma agama itu kan yang melanggarnya itu kan dapat dosa. Nah, selain dosa ada dapat hukuman lagi nggak, Bu? Biasanya orang yang melanggarnya pasti apa? Akan merasakan bersalah. Tadi Tessa nggak sholat subuh merasa bersalah nggak? Iya, Bu, nangis, Bu, Enggak, semalaman. Nah, itu salah satunya. Selain mendapatkan dosa, dia juga merasa bersalah. Bersalah, iya, Bu, bersalah, Bu. Ya, kalau dia melaksanakannya, dia mendapat pahala. Di negara Ya, dihukum ada nggak, lagi yang Bu? mau ditanya? Di negara dihukum nggak, Bu? Di negara, Iya, sama kalau dia negara, Bu. peraturannya di provinsi seperti negara ini, Provinsi Aceh, ada ya mendapat hukuman. Soalnya ini, Bu, kalau apa kan seperti pacaran itu kan kata Ibu nggak boleh. Nah, di Purwakarta itu, Bu, kalau Tessa nggak salah dengar, katanya kalau ada yang pacaran lebih dari jam 10 malam dinikahin paksa. Emang bener, Bu? Oh, itu berarti tergantung kebijakan dari masing-masing daerah ya. Oh. Seperti di Aceh, kalau orang yang ketahuan berzina gitu atau pergi berduaan dengan bukan mahramnya, apa mereka dihukum cambuk. Apalagi kalau mereka sudah menikah dan ketahuan berselingkuh gitu Rajam ya. bukan sih, Bu? Ya, kalau di Aceh itu dicambuk. Oh iya, Kalau Bu, di terima Rajam, kasih. ya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum Ibu melanjutkan? Enggak ya? Ya, untuk selanjutnya ini norma kesusilaan. Apa sih itu norma kesusilaan? Ini adalah norma yang berasal dari hati sanubari atau bisikan kalbu. Jadi orang yang melanggarnya itu juga merasa bersalah jika melanggarnya. Contohnya apa misalnya? Mungkin ini hal yang sering kalian lakukan sehari-hari atau di saat pulangan. Itu, Bu. Ya, Destin. Saya, Bu, ya. Pak, Bu, itu Maulana nyontek. Selalu berbicara kepada orang tua. Nah, itu salah satunya. Mencontek itu termasuk melanggar norma kesusilaan. Maulana, Bu, nyontek ke Tessa terus, Bu. Maulana yang seringnya. Iya, Bu. Itu tadi katanya salah satunya mencontek itu merupakan pelanggaran norma kesusilaan. Tapi kalau Maulana kemarin salah 5, Bu, itu norma apa berarti ya, Bu ya?
Itu Gimana, masalah gimana, semua. Salah semua ya. Kok itu salah semua? Selain Kalau itu apa nyonteknya lagi Bu salah. ya contohnya? Ibu, Contoh selain Rohima pelit, contek. Bu. Nggak pernah ngasih contek, pelit. Ya, hmm? Kalau itu malah justru sesuai ya, tidak boleh mencontek itu. Iya Bu, saya belajar dari Ibu. Jadi kita harus independen. Jadi artinya kita harus punya keteguhan, kita harus punya kekuatan dalam menghadapi itu semua. Karena itu nanti kan akan kita bawa untuk melangkah ke dalam kehidupan kita yang lebih jauh. Untuk melangkah itu kan kita harus punya integritas, kita harus punya Rohim, kekuatan, Rohim, kita harus punya kemandirian gitu. Rohim. Iya, iya benar, benar, Independen benar apa, yang Rohim? disampaikan Nggak Rohim, ngerti ya. aku. Independen apa? Independen itu artinya mandiri. Kadang kita perlu kemandirian, kadang kita perlu sikap yang kekuatan dalam diri. Artinya kita harus mampu tanpa orang lain. Ya meskipun Berarti secara Maulana, logikanya, berarti secara Maulana harfiahnya, banyak pelanggaran ya, Rohim. Ya, mungkin itu pelanggaran yang dilakukan. Mungkin setelah kita mempelajari norma nanti sedikit demi sedikit tidak melanggarnya lagi, begitu ya? siap. Ibu Lilis Ya, tunjuk untuk tangan, soal Bu. ini, ya gimana, Lis? Ada yang mau Ibu, ditanya? Ya, apakah membunuh itu termasuk norma kesusilaan, Ibu? gimana? Apakah membunuh itu termasuk norma kesusilaan? Ya, sebenarnya itu juga termasuk norma kesusilaan, tapi lebih tepatnya ke norma, nanti yang norma hukum ya. Karena membunuh itu akan mendapatkan hukuman atau kurungan penjara. Enggak. Seperti itu, Lis. Ibu, tapi membunuh juga dosa, Bu. Ya, membunuh itu udah melanggar semua norma ya. Dia selain melanggar norma agama, melanggar norma hukum juga, melanggar norma kesusilaan juga. Seperti itu ya anak-anak ya. Oh, Dan Kalau biasanya, memukul orang, Bu, bagaimana? ya memukul orang dengan alasan apa, Destin? Memukul tuh kalau bisa jangan ya. Maunya berbicara baik-baik dengan orang. Ibu Puat, Bu, suka mukul, Bu, ke Desti Tessa, suka Bu. memukul itu, Bu. Ya, Desti kebetulan. suka memukul, Bu. Destin Ya, mah jambak. itu, Destin mah suka jambak. bukunya saya diprotek oleh Pak Nurdin, Bu. Oh, Nurdin, nggak boleh jambak-jambak Destin, Nurdin. Ingat, itu berteman ya. Makanya Destin pakai kerudung. Makanya Destin pakai Bu. kerudung. Iya, Destin pakai kerudung. Eh, Kalau sudah balik, boleh berkerudung. Memang diwajibkan untuk berkerudung. Destinnya PHP, Bu. Ya udah anak-anak, ya itu nanti kita bahas selanjutnya ya. Selanjutnya selain ada norma kesusilaan, itu ada norma kesopanan. Apa sih norma kesopanan? Itu Aku berasal tahu, dari Bu. sesuatu yang dianggap baik, ya baik atau tidak baik, buruk atau buruk. Ini baik atau buruk. Nah, ada yang tahu nggak maksudnya norma kesopanan di sini apa Aku contohnya? tahu, Bu. Aku tahu, Bu. Aku tahu Apa? juga, Bu. Ya apa? Ya, Siapa, Bu? ya mengucapkan salam. Benar kata Ibnu. Ya, berbicara Pakai bertutur ini, Bu, kata dengan pakai rok baik, mini Bu. kayak Destin. Ya, benar. Oh, pakai rok mini berarti dia melanggar norma kesopanan. Destin, Jangan Bu. meludah di lantai, Bu. Destin, Ya, Bu, gayanya tidak Jangan kebarat-baratan, meludah di Bu. lantai. Ibu, Destin gayanya Ya, kayak ya. K-pop. Oh iya. Bu, Ya itu. kalau misalnya Bu, kalau orang yang tidak memakai jilbab, Bu, katanya kan kalau di agama Islam kita harus yang memakai itu, Bu, kerudung. Kalau kita nggak memakai kerudung itu Ibu bagaimana? Apa termasuk Ya. sopan santun itu, Bu? Oh ya, kalau di agama, Destin agamanya Islam kan ya. Kalau di agama Islam memang diwajibkan apabila perempuan yang sudah balik itu untuk menutup aurat. Destin melanggar Bukan norma agama tuh, melanggar Bu. norma kesopanan, tapi dia melanggar norma Desti di agama. rumah tidak pakai itu, Bu. Oh iya, nanti mungkin Di perlahan PHP demi perlahan ya. ini ya. Gaya-gayanya Apalagi kayak Destin, Bu. Blackpink, Di Bu. rumah. Ya perlahan Natesa demi Bu perlahan. kayak Blackpink itu Blackpink Iya. gitu sama Bu. Abis Maulana sukanya sama cewek kayak Blackpink. Oh iya, Maulana nanti bisa dirubah kita nih. Nah, anak-anak ada norma terakhir yang tadi dibahas temannya. Ini adalah norma
Norma Hukum, hukum. Bu. Ya. Norma hukum itu apa sih? Norma Norma yang hukum. dibuat Norma yang oleh badan hukum atau badan resmi, dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi atau kurungan penjara. Seperti yang disampaikan dari tadi, apabila ada orang yang membunuh, dia bisa dihukum, yaitu di penjara. Itu seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu. Iya Bu, ngerti Nah, Bu. ini adalah pelaksanaan. Ya, ini adalah pelaksanaan contoh-contoh norma. Bu, Norma. maaf Bu, izin bertanya Bu. Iya. Kalau misalnya orang merampas berupa tanah itu Bu masuk kurungan Bu? Dia Ini merampas tanah yang segenggam apa gimana maksudnya Desi? Merampas ya, kalau memang itu bukan haknya, dan apabila korban itu melaporkan, mungkin nanti bisa dikenai pidana seperti itu, Destin. Kalau dia lewat jalur hukum. Ibu maaf Bu, mau tanya. Jadi nggak masuk penjara Bu? Iya, bisa masuk penjara, Destin. Ibu Oh, maaf gitu ya, mau Bu. tanya. Tadi Ya, kan kalau dilaporkan oleh korban. Iya. Iya, ini Lis. mau tanya Bu. Tadi Ibu kan bilang kalau membunuh itu masuk ke semua norma. Itu gimana Bu maksudnya? Tessa masih kurang paham Bu. Iya, maksudnya tadi membunuh itu sudah nggak semuanya ya. Maksudnya membunuh itu udah termasuk memang melanggar norma-norma yang ada di dalam norma agama. Apa diperbolehkan manusia itu untuk membunuh? Tentu tidak. Bu, itu kayaknya di slide nomor 7 ada gambar yang menarik, Bu. Yang mana? Slide nomor 7, Bu. Yang ada gambar orang-orang atau apa itu, Bu ya? Kok penasaran, Bu ya? Iya, maaf. Ibunya lagi menjelasin macam-macam norma. Kita ikuti dulu Ibu normanya. Itu menjelaskan macam-macam norma. Baru itu kita pindah ke tempat yang satu. Iya. Nurrohim ini. Ya, slide yang mana? Slide yang ini ya? Nggak terlihat ya anak-anak ya? Pak Nurdin mau cepat-cepat pulang itu, Bu. Ya, ini anak-anak, ini Ibu tampilkan gambar ya. Ini adalah contoh-contoh pelanggaran norma ya. Ada pelanggaran norma kesopanan, norma hukum, kesusilaan, dan agama. Apa yang kalian sebutkan tadi sudah baik ya. Nah, ini Ibu tampilkan video ya. Ini video tentang pelanggaran norma ya. Ini videonya. Ya, Bu. Ya, mungkin kalau sudah kalian lihat, ini apa? Ini banyak siswa yang terkena razia dari polisi karena mereka melanggar aturan. Dia berkendara berusia 17 tahun ke atas dan tidak menggunakan helm. Nah, Bu, tampilkan gambarnya, Bu. ya, itu sudah Ibu tampilkan ya, Destin tadi ya. Iya Bu, ada Bu. Ya, Tadi tentang sudah Tessa pelanggaran. lihat Bu di YouTube. Ya. Nah, untuk selanjutnya ya anak-anak, Ibu akan membagi kalian ini menjadi 5 kelompok yang sudah kalian lihat ya di LKPD yang Ibu berikan, dan kalian juga bisa mempelajari materi ajar yang sudah Ibu berikan. Nah, kalian di situ apa? Menganalisis gambar yang sudah dibagikan per kelompok ya anak-anak. Ya, sudah Bu, sudah Bu. Setelah kalian Sudah Bu. menganalisis, ya. Nanti setelah kalian menganalisis dan mengamati gambar tersebut, uraikan penjelasan dari gambar tersebut ya, diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti kalau sudah, kalian bisa presentasikan. Ya, sebelum mengerjakan LKPD tersebut, ada yang mau kalian tanya anak-anak? Sudah sangat jelas Bu, ada di sini di LKPD, jelas Bu, bagus. Sangat jelas Bu, gambarnya juga Ya. bagus Bu. Iya bagus Bu. Iya, Ibu berikan waktu ini ya. Ibu berikan waktu 20 menit ya untuk kalian menganalisis gambar tersebut ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ayo Destin, kita kerjasama. Ya, itu kan sudah dibagi per kelompok ya Tessa, dikerjakan masing-masing kelompok. Iya Bu, saya bareng Destin. Iya. Saya ikut Bu Destin. Oke. Ya, kita kerja kelompok ya.
kita diskusi bersama. Ya, diskusinya per kelompok ya, Destin. Bu Destin Iya. ketuanya ya, Bu Destin ketuanya itu. Ayo ini Bang Holid. Kita kerjain nih gambar ini nih, Lilis mah gambar apa ini kelompoknya ya? Ibnu, bukan kelompok Tessa dan Destin. Waduh. Ini gambar apa ya? Gambar yang ngetok rumah ya. Oh iya. Waduh, ini Norma. Destin lihat gambar jangan ketawa-ketawa. Bu Destin kok senang kali hari ini ya. Gak ada yang lucu. Bagi-bagi dong lucunya. Itu cara penampilannya dan teman-teman. Ada yang kata-kata yang kasar. Itu yang membuat saya rasa lucu. Udah Destin lihat dulu gambarnya Destin, komentari jangan ngomong terus. Iya, Tessa. Ya, tinggal 3 menit lagi anak-anak. Silahkan Hey. semuanya. Sudah Bu, Tessa sama kerja, Destin jangan sudah. berisik. Ya, sudah Bu. Tessa dan Destin sudah Ibu. Ya, selama pembelajaran ini berlangsung, Ibu juga ini ya, mengamati sikap kalian ya di kelas ini. Ya, waktunya udah habis ya anak-anak. Iya Bu, sudah Bu. 20 menit ini berlalu. Nah, silakan ini nanti mau Ibu bagi per kelompok atau yang siap saja langsung presentasi. Oke, kalau nggak ada yang mau ya, langsung saja ya. Ibu panggil kelompok ini. 1, Lilis dan Ibnu, silakan presentasikan ini, hasil LKPD kalian. Iya Bu. Ya, apa yang kamu amati dari video tersebut tentang pelanggaran lalu lintas anak sekolah? Iya. Jadi tadi saya sudah nonton videonya bahwa banyak para pelajar yang memang melanggar lalu lintas ya, terutama pelanggaran-pelanggaran yang sepertinya ringan gitu ya, cuman efeknya berdampak jangka panjang gitu ya. Kayak contoh tidak memakai helm gitu ya, tidak membawa SIM, bahkan kalau bisa dibilang untuk anak ukuran sekolah ya itu belum bisa gitu ya. Kalau dia belum makanya hal ini terjadi ya karena memang pertama Bu ya, pertama itu ya pengawasan itu sangat penting ya, terutama pengawasan dari orang tua maupun guru yang di sekolah Bu. Namun biasanya pengawasan itu agak longgar ya. Nah, mungkin dibuka dan lain-lain gitu ya. Terus juga kesadaran hukum yang memang belum belum maksimal dimiliki oleh anak-anak ya. Nah, terus sanksinya itu ya sudah jelas Bu ya. Kalau melanggar norma hukum ya sanksinya itu bersifat tegas dan memaksa gitu ya. Pastinya polisi akan melihat pasal yang dilanggar oleh para pelajar itu ya. Entah dia tidak membawa SIM, entah dia tidak tidak memakai helm atau goncengan lebih dari 2 orang ya. Nah itu sanksinya ya. Memang kalau sanksi norma hukum itu sangat tegas dan memaksa gitu ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya ada konsekuensinya. Terus juga langkahnya ya. Iya. Agar tidak dapat terjadi lagi ya. Pertama ya, mungkin ya ini pendapat saya Bu ya, gitu ya. Ya. Karena kan ini hasil analisis ya. Tadi ya pengawasan yang ketat ya terhadap anak-anak di bawah umur yang memang mereka itu tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan bermotor ya, terutama
apa namanya, sepeda motor ya, gitu ya. Yang memang menjadi favorit di kalangan anak-anak tentunya. Yang kedua, eh, apa namanya, penegakan hukum yang ketat Bu, yang maksudnya tuh yang apa namanya, yang tidak apa namanya, yang tidak yang stabil, bukan yang stabil lah. Jadi ya kadang-kadang kan penegakan hukum itu apa namanya, agak longgar gitu ya. Nah, yang terakhir adalah apa namanya, pengetahuan anak ya, pengetahuan anak tentang bagaimana sanksi norma hukum gitu ya, ataupun kesadaran dalam berkendara itu harus ditingkatkan lagi ya. Terima kasih dari kelompok kami Bu. Ya, terima kasih Assalamualaikum. Ibnu dan Lilis atas penyampaian ini, presentasinya. Ya, benar sekali apa yang telah disampaikan Ibnu dan Lilis tadi ya. Anak sekolah memang sebaiknya belum boleh menggunakan kendaraan bermotor karena mereka belum berusia di atas 17 tahun. Dan untuk kelompok tadi, kelompok Tessa dan Destin juga sudah memberikan ini ya, uraian penjelasannya. Iya Bu, sudah. Nurdin juga sudah. Zulfikar dan Holly juga sudah. Nah, silahkan ini kelompok terakhir, Fuad dan Mary, coba jelaskan gambar yang kalian amati ini. Hasil diskusi kelompok kalian, Fuad dan Mary. Ya, Fuad, Mary, ya. Ibu kasih waktu kalian 2 menit ya untuk memberikan ini pendapat kalian. Kami sudah mengamati gambar tersebut. Dari gambar tersebut kami menyimpulkan adalah itu suatu kejadian yang berkaitan dengan kekerasan ya Bu. Di situ perkelahian, bahasa gaulnya sekarang Bu, tawuran Bu. Ya. Nah, dalam kasus itu mereka sudah melanggar banyak norma, tidak hanya satu norma. Yang jelas, paling jelas di sini adalah norma kesusilaan, jelas melanggar, kemudian norma hukum juga dilanggar karena adanya kekerasan. Itu menurut kami Bu. Kemudian untuk penyelesaian masalah dari norma tersebut, tentunya harus ada keterlibatan dari pihak sekolah dan juga adanya penyuluhan lah kepada mereka dari pihak kepolisian biar mereka juga tahu akibat dari mana, bagaimana tawuran dan seterusnya. Itu dari kami Bu, terima kasih. Ya, benar sekali apa yang telah disampaikan oleh ini ya, di diskusi kelompok Fuad dan Mary ya. Memang perkelahian ini tidak boleh dilakukan, apalagi memang kita negara yang cinta damai. Seperti itu ya anak-anak. Ya, terima kasih anak-anak atas ini penyampaian presentasi yang telah kalian sampaikan ya masing-masing kelompok. Dan di sini nanti setelah ini kalian mengerjakan ini ya, soal evaluasi mengenai materi pengertian dan macam-macam norma ya anak-anak. Sudah Ibu berikan di meja kalian masing-masing, silahkan kalian kerjakan ya. Iya Bu, siap. Ini langsung dikumpulin Bu. Iya, kalau sudah dikumpulin. Ya, ini waktunya Bu, habis. Iya, sudah Bu. Sudah Bu. Kumpulkan. Ya. Sudah. Ya. Rohim nyontek tadi Bu. Oh, nggak boleh kayak Maksa gitu, Bu. Rohim. Maulana Pak. Ya, udah dikumpulkan semua ya anak-anak. Oke, dari pelajaran hari ini, apa yang dapat kita tarik kesimpulan tentang pengertian dan macam-macam norma anak-anak? Mungkin Saya, sebelum Bu. Ibu menyimpulkan, kalian mau, ya, Tessa, apa? Jadi Teso. Maulana Bu, Maulana ngeledekin Tessa terus. Ya. Nggak boleh gitu Maulana. Jadi Bu, sangat boleh bermanfaat, gitu. sangat bermanfaat Bu materi kali ini berkenaan dengan norma. Saya sangat mendapatkan banyak pengetahuan tentang norma, bahwa norma itu sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat, bahkan juga bernegara Bu, sehingga apapun kegiatan dalam kehidupan kita bisa lebih damai, lebih tertib lagi Bu, karena ada norma.
Ya, benar. Ada lagi yang mau menyampaikan sebelum Ibu menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Oh, mungkin cukup ya. Jadi bisa kita simpulkan benar apa yang disampaikan teman-temannya tadi, bahwasanya norma ini sangat berpengaruh di hidup kita karena ini Iya, sebagai Bu. apa? Pedoman kita dalam bertingkah Laku. Dan norma tadi juga sudah disebutkan ya. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan apa yang terakhir? Norma hukum. Norma hukum, Bu. Hukum. Ya, ya. Sepertinya kalian sudah ini ya, mulai memahami apa itu pengertian dan macam-macam norma. Iya, Bu. Dan untuk tugas di rumah, nanti silahkan kalian pelajari materi ajar untuk selanjutnya ya. Minggu depan kita belajar tentang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak sebelum Ibu tutup materi pelajaran hari ini? Cukup, Ibu. Tidak, Bu. Sudah, Bu, cukup. Ya, semoga kalian sehat selalu, tetap semangat untuk belajarnya ya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu, siap. Semoga kita sehat semua, amin. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini ya anak-anak. Semoga bisa bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Ya, izin Bu. Udah, Bu Endang.